Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Nurhaliza dari kelas B1 non-reguler 2022 dengan NIM 222201003. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat. Yang pertama ada A, kompetensi inti, ada KI1 dan KI2, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif, sesuai dengan perkembangan anak dan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional. Pada KI3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena yang terjadi dan tampak mata. Pada KI4, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya ada B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada kompetensi dasar, 3.1 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaiannya 3.1.1 mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk ungkapan sapaan dalam bahasa Inggris. Pada 3.1.2 mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk berpamitan. Pada 3.1.3 mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk melakukan sapaan dalam bahasa Inggris. Pada indikator pencapaian di sini menggunakan C1 yaitu mengingat. Lalu pada kompetensi dasar 4.1 menyusun teks interaksi interpersonalisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Pada indikator pencapaiannya 4.1.1 dan 4.1.2 melakukan tindakan tutur berpamitan dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Lalu pada indikator pencapaian 4.1.3 yaitu melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan sapaan melalui kegiatan integrasi menyimak, membaca, berbicara, dan menulis dengan percaya diri. Pada indikator pencapaian 4.1 di sini menggunakan C3 yaitu mempraktikkan. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi pada LKPD, peserta didik dapat merangkai susunan kata menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan meminta maaf dalam bahasa Inggris. Yang kedua, melalui percakapan dengan teman, peserta didik dapat mengucap menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan meminta maaf dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya ada D, materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran di sini menjelaskan tentang fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan topik. Sedangkan untuk materi yang dilampirkan ini berasal dari buku When English Rings a Bell. RPP ini juga melampirkan beberapa gambar setiap materi yang sedang dibahas, yaitu yang pertama tentang greeting, yang kedua tentang lip taking, yang ketiga tentang thanking, dan yang keempat tentang apologizing. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama metode dijelaskan oleh guru, lalu diskusi, lalu tanya jawab, dan ada penugasan. Dan modelnya melalui pembelajaran kontekstual atau langsung praktek. Lalu yang selanjutnya F, media atau alat bahan dan sumber belajar. Medianya kita menggunakan 3 media, yaitu PowerPoint berbasis Canva, video pembelajaran dari YouTube, dan LKPD. Alat dan bahannya ada LCD proyektor, whiteboard, dan spidol. Sumber belajarnya yang pertama dari buku penunjang kurikulum 2013,
mata pelajaran bahasa Inggris When English Is Well, kelas 7 Kemendikbud, dan yang kedua dari ULR Internet YouTube. Selanjutnya ada penilaian, proses, dan hasil pembelajaran. Yang pertama ada teknik penilaian, bisa kita lihat pada tabel di sini. Lalu yang kedua ada instrumen penilaian. Yang A, penilaian sikap, lembar observasi sikap, penilaian pengetahuan dengan soal pilihan ganda dan uraian, dan penilaian keterampilan menggunakan lembar penilaian untuk percakapan. Pembahasan selanjutnya, penilaian untuk tes tulis, 10 poin untuk setiap jawaban benar pada bagian esai dan 5 poin untuk semua jawaban benar pada bagian pilihan ganda. Total skor sebagai nilai akhir. Sedangkan untuk keterampilan dapat kita lihat pada layar, skor yang diperoleh oleh siswa adalah tergantung sejauh mana pencapaian mereka sesuai dengan deskripsi yang telah dilampirkan. Terakhir, pada rubrik penilaian teks praktek lisan, dapat dilihat pada layar. Penilaian ini diambil dari pendapat O'Malley and Pierce pada tahun 1990. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.